Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita jumpa pada hari Minggu ini. Wow, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang ke-6, di mana kita beribadah di rumah. Saya berdoa supaya kita semua tetap sukacita, walaupun kebanyakan daripada kita masih belum bisa keluar rumah, tidak bisa keluar melakukan aktivitas. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan, ya saudara, tapi kita tetap bisa bersukacita. Haleluya. Nah, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Yang doa saya, firman Tuhan ini kembali menguatkan setiap hidup daripada kita. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dari kisah hidup daripada Daniel, bagaimana lewat kisah hidupnya kita bisa belajar bagaimana menjadi pemenang di tengah-tengah daripada masa krisis ini. Dan saudara, krisis ini kita belum tahu sampai kapan kira-kira krisis ini akan selesai. Tapi kita semua orang percaya tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Jadi saudara, jangan melihat krisis ini menjadi sesuatu yang waduh kita nggak bisa ngapa-ngapain, kok sepertinya kita kalah dengan penyakit, sepertinya kita kalah dengan kondisi dan situasi. Oh tidak saudara, sebenarnya kita adalah lebih daripada pemenang. Karena pemenang itu bukanlah masalah saat ini kita kalah, tapi pemenang adalah pada akhir daripada tujuan atau akhir hidup tersebut kita akan lihat bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah, hari ini kita kembali akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, saya mau untuk Anda melihat terlebih dahulu gambar yang ditampilkan ini. Oke. Nah, saudara, kita telah melihat gambar ini bersama-sama. Ya, Anda melihat di dalam gambar ini bagaimana ada perawat atau tenaga medis yang saling menguatkan. Mereka yang satu memberikan nasihat, sementara yang satu nampaknya kelihatan stres atau depresi. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita semua tahu kalau Anda mengikuti berita-berita, banyak daripada tenaga medis yang kelelahan, kecapean. Karena apa? Karena saudara, mereka itu harus bertugas di rumah sakit selama 8 jam menggunakan pakaian yang melindungi, menutup bungkus tubuh mereka. Ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tertutup 8 jam, dan mereka tidak bisa buang air besar, buang air kecil, mereka tidak bisa buka baju tersebut, dan ya tentu sesuatu yang tidak nyaman buat mereka. Dan ada kalanya karena mereka harus kerja dalam situasi seperti itu, dan kemudian ada hal-hal yang terjadi pada saat mereka bekerja, ada yang meninggal, atau mungkin juga ada pasiennya yang berontak atau berkata-kata kasar atau tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Itu tentu bisa membuat tenaga medis tersebut menjadi stres, menjadi marah, menjadi down dalam hidup mereka. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama saudara, ya tentu saya mau sarankan kepada kita semua, ya jaga kesehatan. Nah, kalau keluar rumah pakai masker dan kemudian rajin cuci tangan dan melakukan self distancing, ya menjaga jarak supaya apa? Supaya kita tidak terkena penyakit ini. Supaya dari gambar yang kita lihat, ya kita tidak menyusahkan akan tenaga-tenaga medis tersebut. Ya, ini yang perlu kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mau tenaga medis ini mengalami kesulitan yang seperti itu terus-menerus. Tapi saudara, bukan itu yang saya mau khotbahkan tentu saja. Tetapi ada satu prinsip yang saya mau beri lihat kepada kita semua. Ya, bagaimana tenaga medis ini mereka bisa kerja selama 8 jam menggunakan pakaian yang super tertutup seperti itu. Tentu saja nggak nyaman dan panas, tapi mereka bisa melewatinya. Dan bukan cuma 1 hari mereka kerja, tetapi mereka lakukan berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, nggak sampai bertahun-tahun sih, ya jangan sampai bertahun-tahun lah ya. Maksudnya berbulan-bulan. Maaf, saya kepleset lidah tadi. Sampai berbulan-bulan mereka melakukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya
Satu hal yang saya lihat dari apa yang mereka lakukan ini, ada satu sikap yang saya pelajari. Sikap ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan mau pelajari bersama-sama pada hari ini. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kita buka di dalam kitab Wahyu, ya, pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 10 bagian B, ya. Wahyu 13 ayat 10 bagian B. Situ firman Tuhan berkata seperti ini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, firman Tuhan berkata bahwa yang penting saat ini yang perlu kamu lakukan adalah tabah dan punya iman, punya percaya. Nah, saudara, tentu kalau kita baca ayat ini, kita mengatakan iya ya, di zaman ini kita, bukan cuma di zaman ini, di saat-saat ini kita perlu tabah. Tabah menghadapi segala situasi yang terjadi. Tapi saudara, sebelum kita maksudnya mengaplikasikan apa yang ayat ini katakan, ya kita coba baca dulu waktu ayat ini ditulis konteksnya seperti apa, ya. Nah, konteksnya saya nggak usah jauh-jauh deh ngomong tentang apa, maksudnya baca dari ayat pertama pasal 13 atau mungkin dari pasal sebelumnya, ya. Saya cuma mau untuk kita baca ayat 10 bagian A-nya, ya, yang tadi kita lompatin. Situ firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Baru ayat B, bagian B-nya berkata, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berikan sedikit latar belakang daripada kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Sekali lagi saya katakan, kitab Wahyu adalah kitab nubuatan. Jadi salah satu murid daripada Yesus yang bernama Yohanes, dia satu-satunya murid yang tidak mengalami kematian karena aniaya, walaupun dia juga dianiaya, ya. Satu saat dia dibuang ke Pulau Patmos, ya. Pada saat itu, ya, sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, sebenarnya dia udah beberapa kali coba dibunuh. Dan salah satu hal yang dilakukan untuk membunuh dia adalah dia dimasukkan ke dalam suatu kuali yang besar, penuh dengan minyak, dan minyak itu minyak yang panas dan dipanaskan, dan Yohanes dilemparkan ke situ. Tapi saudara, ya, setelah Yohanes digoreng hidup-hidup, Yohanes masih tetap hidup rupanya. Ya, jadi ada satu mujizat yang terjadi sama Yohanes. Nah, saking lelahnya raja yang pada saat itu memerintah mencoba membunuh Yohanes, akhirnya udah deh, ini orang nggak bisa dibunuh, ya pindahin aja deh ke Pulau Patmos. Biarin dia di sana, dia nggak usah menginjil. Yang penting pokoknya jangan sampai dia datang dan menginjili orang-orang dan menyebarkan akan kekristenan lagi, karena gagal dibunuh. Nah, singkat cerita saudara, Tuhan tetap mempunyai rencana sama Yohanes, karena Tuhan tidak menginginkan Yohanes cepat mati pada saat itu. Tetapi Tuhan mau sampaikan firman Tuhan. Dan waktu Yohanes ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan akan nubuatan-nubuatan daripada Tuhan tersebut yang dia catat. Dan kemudian yang kita baca saat ini yang berada di dalam kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini bercerita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, saudara, di akhir zaman ini, ya, salah satu yang Yohanes catatkan, dikatakan bahwa orang percaya itu nanti akan ada yang ditawan. Orang percaya nanti akan ada yang untuk dibunuh dengan pedang. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, buat kita, saudara, ya, ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita terima. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita cerna. Mengapa demikian? Ya karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melindungi saya.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai saya. Nah, apabila Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi saya, mengapa saya harus mengalami ujian seperti yang dikatakan oleh Wahyu pasal yang ke-13 ayat 10 ini? Nah, tentu saja oleh sebab itu saya katakan tadi ada beberapa di antara kita yang belum tentu bisa menerima kata-kata ini. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya jadi masalah, problema daripada kehidupan sebagian orang Kristen. Sebagian orang Kristen belum tentu bisa menerima apabila dikhotbahkan kepada mereka tentang penderitaan. Belum tentu mereka bisa terima untuk menerima ayat yang mengatakan bahwa satu saat akan ada yang ditawan dan satu saat akan ada yang dibunuh dengan pedang. Belum tentu semua orang Kristen bisa menerima itu. Mengapa? Karena mereka cuma melihat firman Tuhan ini berdasarkan sisi dari apa yang kita bisa dapatkan sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya. Sebagian orang Kristen tersebut tidak melihat bahwa di dalam Alkitab tercatat juga penderitaan-penderitaan. Di dalam Alkitab ada juga masalah demi masalah. Ada tantangan demi tantangan yang besar. Nah, ini yang ada kalanya membuat orang Kristen tidak menyadari dan membuat mereka tidak mau menerima akan masalah demi masalah tersebut atau tantangan demi tantangan tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Tuhan di sini dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang akhir zaman. Di situ dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa nanti akan ada yang mengalami aniaya yang sedemikian rupa. Dan kemudian setelah dikatakan akan ada yang alami aniaya yang sedemikian rupa, firman Tuhan melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang penting di sini ialah ketabahan dan iman daripada orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda berkata bahwa saat ini kita mengalami sesuatu yang berat, apa yang kita rasakan berat ini belum sebanding dengan apa yang barusan kita baca. Dan kalau Anda baca lebih menyeluruh daripada kitab Wahyu ini, Anda akan menemukan bahwa masih ada yang jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Saudara, saya pernah dikirimkan oleh teman saya gambar daripada Firaun, dan di bawah daripada gambar tersebut Firaunnya lagi tersenyum. Ini Firaun Mesir yang waktu itu dia ngalami tulah 1 sampai tulah 10 di zamannya Musa. Dan kemudian gambar Firaun, muka Firaun ini, dan kemudian di bawahnya ada tulisan Firaun berkata seperti ini, baru 1 tulah kamu terima, belum 10. Jadi intinya dia mau mengatakan baru 1 corona, belum seperti apa yang saya alami. Kehidupan kamu udah paling seperti ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang tidak melihat bahwa orang Kristen akan mengalami masalah. Kalaupun kita mengalami masalah yang kita pikir adalah masalah-masalah yang masih bisa kita atasi lah dengan diri kita sendiri. Kita nggak pernah berpikir bahwa masalah ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Oleh sebab itu banyak orang Kristen tanpa mereka sadari gaya hidup mereka jadi seperti yang digambar ini. Di mana di gambar ini diceritakan bagaimana orang-orang zaman Romawi, mereka itu karena sudah terlalu nyamannya, mereka itu kalau mau makan, ini orang-orang Romawi yang tentu pejabat-pejabat, kalau mau makan mereka makan sambil tiduran, mereka makan sambil istilahnya tubuh mereka itu bukan telengkup, bukan telentang juga, pokoknya sambil tiduran menyamping seperti itu, karena sudah terlalu nyaman. Nah, saudara, berhati-hati kalau kita sudah terlalu nyaman. Dan saya percaya firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini tentang ketabahan
ini bukan hanya sekedar firman yang untuk menyenangkan telinga kita, tetapi firman yang mau mendidik kita, mengarahkan kita agar kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Ya, sekali lagi saya katakan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah singgung sebenarnya bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak penderitaan yang dicatat. Bahkan kalau kita sendiri tahulah ya bahwa Yesus sendiri mengalami penderitaan yang sedemikian beratnya. Dan bukan cuma Yesus, tetapi kita bisa baca Abraham mengalami penderitaan, Nuh mengalami penderitaan, Musa mengalami penderitaan, Yusuf mengalami penderitaan. Semua orang mengalami yang namanya penderitaan. Nah, saudara, saya yakin Tuhan memberikan ayat firman Tuhan pada hari ini adalah karena begini. Tetapi karena belakangan ini hidup manusia ini sudah semakin nyaman, sudah semakin mudah. Kalau dulu, saudara, hidup itu jauh berbeda dengan sekarang. Kita sekarang udah hampir berapa lama nggak bisa keluar. Ya masih bisa keluar sih ke sana kemari, tetapi maksudnya ya kita nggak sebebas dulu. Katakan 6 minggu kita nggak keluar kemana-mana, bahkan mungkin 7 minggu. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan Nuh, waktu dia mengalami yang namanya lockdown di kapalnya sendiri, di baterainya sendiri, saudara, ya apa yang Nuh alami itu tidak senyaman seperti yang kita alami. Kita di rumah kita masih bisa internetan, kita masih bisa nonton, kita masih bisa ngobrol dengan orang-orang yang kita kasihi. Sementara Nuh, saudara, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa di kapal mengurus binatang-binatang, mengurus rumah tangganya, dan mengurus kapalnya tentu saja. Itu cukup, itu saja yang dia dapat lakukan. Dan kalau kita membaca di dalam perjanjian lama ya, waktu Musa dilahirkan, diceritakan bagaimana Firaun mau membunuh semua anak-anaknya yang di bawah umur pada saat itu. Karena terlalu banyak orang Israel pada saat itu, dan orang tua daripada Musa udah bingung gimana caranya ini untuk menyelamatkan anak saya ini yang laki-laki. Nah, saudara, kita hidup di zaman sekarang bukan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu anak-anak mau dibunuh. Zaman sekarang justru ada orang-orang yang istilahnya mengadopsi anak-anak yang terlantar. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana zaman sekarang ini segala sesuatu sudah menjadi lebih mudah. Sementara di zaman dahulu ada hal-hal yang sulit yang dialami oleh orang-orang percaya, dan kesulitan yang mereka alami itu benar-benar suatu masa yang sangat-sangat sulit. Sementara kalau kita, saudara, kita hidup di zaman yang kesulitan kita ini masih bisa teratasi lah. Ya, masih bisa teratasi. Nah, saudara, poin saya adalah seperti ini. Karena kesulitan yang buat kita adalah masih bisa teratasi, ada kalanya kita kurang mengerti arti daripada kesulitan yang sangat besar. Kita kurang mengerti arti daripada yang firman Tuhan ajarkan pada hari ini tentang bahwa kita harus jadi orang Kristen yang tabah. Nah, kita kurang bisa mengerti yang seperti ini. Ada kalanya kalau kita mengalami kesulitan sedikit, kita langsung cari solusinya. Nah, saudara, hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita firman-Nya agar kita anak-anak Tuhan bisa jadi tabah. Untuk apa? Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi ya, saya mau untuk kita belajar arti daripada tabah tersebut. Tabah ya di dalam definisinya artinya adalah suatu sikap yang bisa menanggulangi suatu sikap yang dimana kita bisa menghadapi persoalan yang dihadapi. Sekali lagi, suatu sikap yang bisa dihadapi ya oleh perasaan kita, bagaimana kita menghadapi suatu kesulitan yang terjadi. Itu adalah arti dan definisi daripada tabah tersebut. Nah, saudara, tabah itu beda dengan pasrah. Pasrah lebih cenderung, wah udahlah, aku berserahlah, apapun yang terjadi aku ikut saja.
aku mengalir saja. Itu yang namanya pasrah. Kalau tabah tidak. Tabah itu bukan berarti kita mengikuti saja ya situasi yang terjadi. Tabah itu kita tetap kuat untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Itu yang dinamakan dengan tabah. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini agar kita ini menjadi orang-orang yang tabah. Tadi saya sudah katakan bahwa kita udah gak ibadah hampir 7 minggu. Anda sebagian gak keluar rumah. Mungkin ada di antara Anda yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara Anda yang Anda usaha dan pendapatan Anda anjlok. Ya, sampai 90%. Bahkan sama sekali tidak ada orderan. Dan yang akhirnya Anda tidak bisa mendapatkan penghasilan dan Anda tetap harus bayar gaji. Bukannya pemasukan yang Anda terima, justru pengeluaran yang terjadi. Ada yang hilang pekerjaan sehingga dia nggak terima gaji lagi karena dirumahkan oleh kantornya. Nah, mungkin ada di antara Anda juga yang karena situasi seperti ini makan Anda pun berubah, menunya berubah. Dari 3 kali makan sehari, sisa 2 kali makan sehari, bahkan mungkin sisa 1 kali makan sehari. Kalau dulu masih bisa makan yang enak-enak, sekarang sudah belum tentu bisa makan yang enak-enak lagi. Nah ini ada suatu masalah, ada suatu penderitaan yang terjadi. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tabah. Nah mengapa kita harus tabah saudara ya? Nah saudara ya, kalau ditanya soal seperti itu mengapa kita harus tabah? Ya saya meyakini ya bahwa walaupun tidak dicantumkan di dalam firman Allah bahwa tabah adalah sebuah buah roh, tetapi sebenarnya tabah itu mempunyai unsur pengertian tentang kesabaran. Tabah itu mempunyai sebuah unsur arti tentang sukacita yang diciptakan dari dalam diri kita. Tabah itu mempunyai pengertian di mana kita bisa long suffering, kita bisa mempunyai sifat yang sabar, sifat yang tetap penuh dengan kasih. Ini sebenarnya unsur-unsur daripada ketabahan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus tabah? Ya, saudara, saya meyakini bahwa yang terjadi belakangan ini adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia, agar supaya umat manusia ini bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah kepada Tuhan. Dan mengapa kita harus tabah? Karena Tuhan mau melihat apakah firman yang selama ini kita dengar, apakah firman yang selama ini kita simpan di dalam hati kita, yang kita hafalkan dengan pikiran kita, itu benar-benar bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Nah saudara, ada orang yang tahu firman, yang mengerti firman, tetapi belum tentu bisa lakukan. Nah saudara, saya yakin bahwa Tuhan izinkan semua hal seperti ini saat ini sedang terjadi. Karena Tuhan mau untuk kita, ayo kita praktekkan firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar ya bisa menghafalnya, tetapi bagaimana firman ini bisa diaplikasikan. Dan saya juga meyakini Tuhan berikan ayat firman Tuhan ini supaya anak-anak Tuhan itu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada apa yang mereka punya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Menyedihkan kenapa? Karena ada orang-orang yang di dalam hidup mereka salah mengerti tentang kekristenan.
Kekristenan hanya dipikir tentang berkat, kekristenan hanya dipikir tentang perlindungan Tuhan, hanya dipikir tentang pertolongan Tuhan. Mereka tidak melihat bahwa di dalam kekristenan tersebut ada pikul salib, ada penderitaan yang harus dialami, ada kesulitan, kesukaran yang harus dialami oleh orang-orang percaya juga. Nah, saudara, di sini Tuhan sedang goncangkan umatnya supaya umatnya tersebut benar-benar tersaring, orang-orang yang benar-benar mereka mengikut Tuhan bukan cuma karena berkat, tapi mereka mengikut Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Nah, jadi saudara, ya, Tuhan mau melihat kualitas daripada kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu hari ini Dia sampaikan kepada kita semua, jadilah orang-orang Kristen yang tabah. Jadilah orang-orang Kristen yang menaruh harapannya, beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda ikut Tuhan cuma untuk kesenangan semata, apa bedanya Anda, kita, dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan? Orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka mengikuti ilah-ilah lain hanya sekedar karena supaya kalau mereka menyembah akan ilah tersebut mereka dapatkan berkat. Kalau mereka menyembah ilah tersebut maka mereka tidak akan kena hukuman. Oh, Allah kita bukan model seperti itu. Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyayangi umatnya dan memberikan pertolongan kepada umatnya. Dan Allah kita akan melakukan apa yang Dia mau lakukan agar semua orang berbalik dan bertobat kepada Dia. Nah, saudara, kembali lagi di sini Tuhan menginginkan kepada kita anak-anaknya hari-hari ini untuk kita belajar untuk tabah. Nah, saudara, ya, mungkin Anda punya pertanyaan bagaimana caranya untuk bisa tabah. Nah, saudara, tabah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung muncul. Ya, ini adalah sesuatu yang harus biasa untuk dilakukan. Sesuatu yang istilahnya ya menjadi sesuatu yang ya kalau terjadi seperti ini ya itu hal biasa. Ya, contoh ya saudara, ya saya ini main gitar. Saya belajar main gitar itu saya masih ingat waktu saya SD kelas 6, SMP kelas 1, saya mulai sentuh gitar. Dan baru benar-benar diseriusin sih waktu kelas 3 SMP sih. Nah, waktu belajar main gitar, saudara, pertama waktu pegang gitar itu sakit. Ya, waktu disuruh teken, wah sakit ini, jari-jari sakit. Nah, tetapi kemudian saudara, waktu saya udah terus belajar, teken terus walaupun sakit, pedis ya. Lama-kelamaan tiba-tiba di jari ini ya, jari daripada jari yang memegang senar gitar tersebut itu mulai muncul akan lapisan kulit yang baru yang orang biasanya sebutnya sebagai kapalan. Jadi tebal. Jadi waktu megang udah nggak sakit lagi, lama-kelamaan megang udah nggak sakit lagi, udah biasa. Nah, saudara, itu yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan suatu sikap yang tabah, di mana kita menghadapi persoalan kita udah jadi bisa menghadapinya, bisa istilahnya nggak shock, nggak kaget. Saya yakin bahwa kalau di kitab Wahyu ini Tuhan memberikan nasihat seperti ini, yang penting di sini ialah ketabahan, karena Tuhan tahu bahwa akan ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan tahu bahwa kesulitan yang ini yang di dalam kitab Wahyu ini adalah sebuah kesulitan yang sangat sulit. Tetapi untuk kita bisa sampai kepada kesulitan yang paling sulit ini, kita mulai belajar daripada kesulitan-kesulitan yang kita alami saat-saat ini. Saat-saat ini kita sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial. Kita sedang mengalami kesulitan. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, kita nggak bisa ngopi bareng secara bersama-sama sebagaimana mestinya yang kita biasa lakukan.
kita nggak bisa ibadah secara bersama-sama, dan kemudian kita juga secara ekonomi ada yang mungkin dirumahkan, ada yang mengalami kesulitan, ya, dan juga saudara ya ada yang mungkin mengalami sakit penyakit, ya. Jadi ini adalah kesulitan demi kesulitan yang sedang kita alami. Tapi kesulitan yang sedang kita alami tidak sebanding dengan kesulitan yang nanti kita akan hadapi di akhir zaman nanti. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi kepada kesulitan yang ada ini, ya, sebenarnya sebelum kita mengalami kesulitan dengan wabah COVID-19 ini, mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah mengalami kesulitan juga. Ada yang mungkin menghadapi kesulitan dengan keuangan Anda, kesulitan dengan ekonomi Anda, kesulitan dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda. Para anak-anak, Anda mengalami kesulitan dengan orang tua Anda. Anda yang bekerja, Anda mempunyai kesulitan bagaimana bisa bergaul dengan teman saya, bagaimana saya bisa diterima. Anda yang punya usaha, Anda menghadapi kesulitan dengan karyawan-karyawan yang modelnya 1001 macam. Ada kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tapi saudara, karena kita sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan yang biasa tersebut, maka kesulitan yang biasa tersebut udah bukan menjadi sesuatu yang buat kita susah banget nih ngadepinnya. Karena kita udah biasa hadepinnya. Nah, saat ini problem yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini, ada kesulitan yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita. Dari yang biasa kita bisa pergi jalan-jalan jadi nggak bisa pergi jalan-jalan. Dari yang biasa makan enak jadi nggak bisa makan enak, nggak bisa lagi berkunjung kepada restoran favorit kita. Dan hal-hal yang lain yang biasa kita lakukan. Dan saat ini kita seperti terkungkung. Ada sebuah kesulitan yang baru yang kita alami. Dan saudara, Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk apa? Untuk kita belajar sekali lagi tabah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 33,5 tahun Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia alami yang namanya kepanasan. Dia alami yang namanya kesulitan. Dia alami yang namanya penderitaan. Bahkan sebelum dia disalib, dia udah alami penderitaan. Dia dicerca, difitnah, dicaci maki oleh ahli-ahli Taurat. Coba untuk dibunuh. Dia menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi di situ Yesus belajar untuk tabah. Saudara, saya mengajak kita saat ini. Bukan kita pasrah, bukan. Bukan kita berkata ya sudahlah, apapun maunya Tuhan. Ya tentu kita berkata apapun maunya Tuhan. Tapi kalau orang yang pasrah, saudara, ya udah dia nggak peduli lagi dengan hidupnya. Bukan itu. Yang kita lakukan adalah, oke, ini kesulitan, dan saya akan hadapin. Saya akan terima kesulitan tersebut, tapi saya tidak akan membiarkan hidup saya terbawa oleh kesulitan tersebut. Tapi bagaimana saya menghadapi kesulitan ini dengan suatu sikap yang positif. Hari ini saya mengajak kita semua, tanpa berlama-lama, kita akan ambil perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua, mari kita mau belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Mau belajar dari firman Tuhan, agar menghadapi kesulitan yang saat ini terjadi, kita tetap berkemenangan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita siapkan diri kita, hati kita untuk terima perjamuan kudus. Saudara, kita ambil perjamuan kudus karena kita mau mengingat
apa yang Yesus telah lakukan buat hidup kita 2000 tahun yang lalu. Walaupun Anda di rumah, kasih Yesus ada di rumah Anda juga, bukan cuma di gereja saudara. Walaupun Anda saat ini sedang tidak berada di gedung gereja, bukan berarti tidak ada hadirat Tuhan di rumah Anda. Yesus ada di rumah Anda juga. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, makasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini tidak ada lagi kata yang bisa mengekspres, menggambarkan Tuhan apa yang sedang kami alami. Tapi saat ini Tuhan, kami cuma mau belajar untuk mengikuti apa yang firman-Mu katakan. Minggu lalu kita belajar bersama-sama Tuhan. Kami belajar bersama-sama Tuhan tentang bagaimana supaya menjadi pemenang di tengah krisis. Dan hari ini kami bersyukur Engkau ajarkan kepada kami untuk kami jadi orang Kristen yang tabah menghadapi segala situasi. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh, serta berbuah dengan lebat. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan ambil perjamuan kudus. Kau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Mari Tuhan, ajar kami waktu kami mengambilnya, kami mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bagaimana Engkau begitu tabah Tuhan menghadapi segala ujian dan tantangan yang Engkau hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari kita ambil roti ya, tangan kanan kita angkat. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau berikan diri-Mu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau tabah menghadapi segala ujian yang terjadi di dunia ini, segala kesulitan Kau menghadapinya ya Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan Yesus, bukan jadi orang Kristen yang gampangan Tuhan, tapi jadi orang Kristen yang tabah menghadapi segala tantangan yang terjadi. Terima kasih, kami akan ambil roti ini yang merupakan tubuh dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makasih ya Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar kami selalu mengenang, mengingat apa yang Kau telah lakukan. Dan ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Mari kita ambil cawan ini yang merupakan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib. Dan biarlah ya Tuhan kami menghargai akan apa yang Kau lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu juga. Dan Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang Kristen yang gampangan. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan, tabah menghadapi segala situasi. Dan kemudian ya Tuhan, dapat terus menang di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Pujilah akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati.